doa apapun ya, mau baik mau buruk itu kembali kepada diri kita. Makanya kita biasakan berdoa yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku bisa sharing lagi pengalaman sholawat dari salah satu subscriber namanya Ibu S. Tapi sebelumnya teman-teman klik dulu tombol subscribe-nya, kemudian klik juga gambar loncengnya. Jadi kalau aku upload video baru, teman-teman bisa langsung dapat notifikasi dari YouTube. Dan jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan dengan men-share video ini akan makin banyak lagi saudara-saudara kita yang bisa menyelesaikan masalahnya dan menggapai hajatnya dengan bersholawat. Dan mudah-mudahan bisa menjadi amal kebaikan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Langsung aja kita baca ya teman-teman testimoninya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Mel? Mudah-mudahan Allah melimpahkan keberkahan kepada Mbak Mel, sekeluarga, dan kita semua pecinta sholawat. Amin. Mbak, nama saya Ibu S di Dubai. Alhamdulillah Mbak, keberkahan sholawat banyak sekali yang saya rasakan. Memang belum merasakan ATM terisi sendiri seperti orang lain, tapi alhamdulillah saya udah 3 bulan ini setiap saya transfer uang buat keluarga di Indonesia selalu lebih dari gaji. Bulan pertama lebih 500 karena dolar lagi naik. Bulan kedua saudara majikan kasih 100 dirham. Padahal saya gak begitu kenal sama orang ini. Orang rumahnya jauh dari majikan, ngebelain dititipin itu uangnya. Terus yang sekarang alhamdulillah 1.200.000. Padahal sebulan ini saya nggak kemana-mana, di rumah aja. Itu hadiah lebaran pada datang. Keluarga dari majikan juga ngebelain dititipin. Terus yang alhamdulillahnya lagi Mbak Mel, kan di dapur tuh ada tikus besar sekali. Terus majikan bilang, katanya kalau saya nangkep itu tikus mau ngasih saya 100 dirham. Alhamdulillah itu mati di hari terakhir puasa kemarin. Dan subhanallahnya itu tikus mati di luar lemari, di dalam tempat saya bikin jebakan. Kan si tikus itu masuk ke bawah lemari, sedang lemari tempat perabotan itu panjang ada 2 meter. Nah si tikus kan udah ngelobangin lemari tersebut. Terus saya tatain bata, terus di atasnya saya tutup besi bundar yang buat bikin roti. Nah dikasih pisang dicampur racun tikus, dalam waktu sekitar 10 hari baru mati. Yang saya bersyukurnya matinya di luar lemari, di bata yang saya tata itu tadi. Coba bayangin Mbak Mel, kalau matinya di dalam lemari yang panjang 2 meter, lemarinya lubangnya kecil, bagaimana saya mau ngambil tikus tersebut? Alhamdulillah berkah sholawat Allah mudahkan kerjaan saya. Di atas lemari tersebut kan tempat cuci piring. Sambil cuci piring saya terus sholawatan. Dan alhamdulillahnya lagi waktu ngambil bangkai tikus itu sama majikan, saya tinggal ngebuang. Tadi juga saya bingung, sebenarnya saya geli dan takut mau ngambil bangkai tikus. Tapi saya pikir mau dipaksain, mau dapat uang ini. Malah diambil sama majikan. Itulah sholawat yang saya alami. Ayo teman-teman terus bersolawat, jangan nunggu kita punya masalah. Jangan nunggu kita punya masalah dulu, baru kita sholawat. Kita sholawat minta syafaat dari Rasulullah, yang mana nanti di akhirat kita sangat butuh syafaatnya. Ya Allah, kita harus ngebayangin di padang mahsyar itu seperti apa. Kita hidup di dunia ada akhirnya, tapi di akhirat tidak ada akhirnya, selama-lamanya. Mungkin itu saja testimoni sholawat dari saya. Mudah-mudahan bisa jadi motivasi buat kita semua untuk terus bersholawat semampu kita. Sholawat yang saya baca selama bulan puasa ini gak banyak,
karena kalau bulan puasa itu di sini banyak sekali pekerjaannya. Tidur tiap hari jam 3, bangun jam 8. Jujur, saya sholat subuh suka kesiangan jam 6. Yang baca sholawat munjiat 11 kali habis sholat mungkin ya teman-teman. Dan Ibrahimiyah sambil kerja. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian aku jawab ya teman-teman, Masya Allah dimudahkan sekali ya Bu. Terus ibunya jawab lagi, iya Mbak, alhamdulillah. Majikan juga bilang katanya kalau tikusnya mati di dalam lemari musibah. Soalnya sebelumnya majikan juga bingung bagaimana caranya nangkap tikus itu. Soalnya tikusnya besar banget Mbak, dikasih juga lengket, dia dikasih racun juga nggak mati. Akhirnya 4 hari terakhir nggak makan apa-apa dan terus mati. Alhamdulillah matinya nggak di dalam lemari, tapi di dalam jebakan yang saya bikin. Benar Allah menolong saya apa yang jadi kesulitan saya. Allah Maha tahu apa yang saya butuhkan. Saya nggak terlalu butuh uang, tapi saya butuh pertolongan dalam pekerjaan saya. Tapi masih ada aja orang yang nggak percaya akan keberkahan sholawat. Dia hidupnya dalam kesusahan ekonomi, tapi disaranin sholawat malah ngajak debat. Udah nggak percaya, katanya mustahil. Dan dia bilang dalam Islam nggak ada paksaan. Ya udah saya nggak ladenin lagi. Yaitu cowok udah saya kenal Mbak. Mungkin ini petunjuk dari Allah bahwa dia nggak baik buat saya. Ya udah saya tinggalin aja. Bagi saya kalau masalah ekonomi nggak jadi masalah, tapi kalau masalah tauhid saya nggak toleransi. Takutnya saya ikut goyang keimanan saya. Lebih baik saya mundur perlahan. Saya yakin pasti Allah memberi ganti yang jauh lebih baik. Itu tadi dia testimoni dari Ibu S di Dubai. Masya Allah ya teman-teman. Mungkin sebagian orang akan bilang ya ampun, cuman masalah tikus aja gitu ya teman-teman. Tapi untuk kita para pecinta selawat itu benar-benar Masya Allah ya. Itu benar-benar apa ya, keajaiban buat kita. Karena kan ya ampun teman-teman, itu beneran tikus besar, kita pasti kita geli ya buat megang, buat buang gitu. Tapi di situ si Ibu S ini ada dijanjiin akan mendapatkan 100 dirham. Jadi ya lumayan kan, ada dapat 100 dirham. Jadi mau nggak mau bismillah dan minta pertolongan sama Allah. Dan alhamdulillah dimudahin. Itu tikus yang nggak mati-mati, diobatin nggak mati, dikasih jebakan nggak kena, akhirnya dia mati juga. Kemudian alhamdulillahnya lagi matinya bukan di dalam lemari, karena kalau di dalam lemari itu susah ngeluarinnya. Lemarinya besar 2 meter dan tikusnya terlalu besar untuk ngambilnya susah. Nah alhamdulillahnya semua dimudahin sama Allah. Gak ada yang gak mungkin bagi Allah ya teman-teman. Dan kemudian rezekinya Ibu S ini juga lancar banget. Setiap gajian kan si Ibu S ini kirim uang ke anaknya. Nah uangnya tuh selalu lebih. Bulan pertama lebih 500, bulan kedua dapat lagi uang dari saudaranya. Bulan pertama dapat 500, bulan kedua ada lagi, bulan ketiga sampai dapat dibela-belain sama saudaranya majikannya untuk ngasih si Ibu S ini uang, padahal nggak begitu kenal. Itu Masya Allah, kalau Allah udah mau ngasih sesuatu ke hambanya itu nggak pakai pemikiran kita. Kalau pakai sesuai dengan pemikiran kita rasanya nggak masuk akal, tapi kalau bagi Allah nggak ada yang nggak masuk akal ya kan teman-teman. Jadi nggak sulit buat Ibu S untuk mendapatkan rezeki dari Allah, untuk mendapatkan keberkahan dari Allah. Ayo teman-teman, seperti nasihat dari Ibu S, ayo semuanya baca sholawat, jangan nggak mau sholawatan. Memang banyak dari kita yang punya masalah, masih banyak ya teman-teman yang belum mengenal sholawat. Kita doain supaya mereka tuh mau mengenal sholawat, dan diri kitanya juga perbanyak sholawat. Walaupun sedang tidak punya masalah, nabung sholawat yang banyak, nabung sholawat. Kenapa? Ketika kita sudah benar-benar mencintai Rasulullah, ketika kita sudah banyak sholawatnya, otomatis hati kita jadi lembut, kita jadi makin cinta sama Rasul. Dan berkah dari rasa cinta kita kepada Rasulullah itu bisa menularkan ke orang lain. Kita nih kayak bawa semacam virus gitu ya teman-teman, tapi virus yang baik. Kita tuh
seneng banget sama yang namanya sholawat. Kita cinta banget sholawat, apa-apa sholawat. Jadi lembut hati kita, jadi suka sama, jadi makin cinta sama Rasulullah. Ketika kita dekat orang lain, itu bisa nular, rasa cinta kita itu bisa nular ke orang lain. Misalnya ada teman kesusahan, terus kita saranin buat sholawat, coba mbak sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, baca deh itu aja yang banyak. Dan insya Allah teman kita yang kita saranin untuk bersolawat itu nggak pakai lama mikir, langsung dia ikutin, coba deh solawat gitu. Anak emang kenapa sih, cobalah gitu. Dan alhamdulillah kalau sampai dia nyoba, dia ikutan bersolawat, itu teman-teman yang ngajakin dapat pahala dari solawatnya juga loh. Jadi kayak seperti kita apa ya, seperti kita ikutan MLM ya. Kalau kita bisa ngajak orang, kita bisa ngajak orang, kita dapat bonus, ngajak orang dapat bonus, semacam itulah ilustrasinya. Jadi kita ngajak orang sholawat, aku ngajak teman-teman bersolawat, teman-teman nonton video ini, kemudian teman-teman bersolawat, insya Allah mudah-mudahan solawatnya teman-teman jadi solawatnya aku juga, keberkahannya insya Allah aku juga dapat, amin, mudah-mudahan ya teman-teman ya. Dan begitu seterusnya, ketika teman-teman ngajak teman-temannya yang lain, ngajak saudaranya, ngajak keluarganya, mereka bersolawat, insya Allah teman-teman juga mendapatkan keberkahannya. Seperti itu teman-teman. Masya Allah banget, dahsyat banget. Dan rezeki bukan hanya dalam bentuk uang, seperti yang Ibu S bilang, rezeki itu macam-macam. Segala kemudahan dalam pekerjaan itu juga rezeki. Jadi untuk teman-teman selalu aku ingetin, buat teman-teman yang udah baca sholawat tapi dengan tujuan misalnya utang lunas, utang belum lunas, tapi teman-teman ingat, teman-teman tuh dapat kemudahan-kemudahan apa dari Allah, itu rezeki. Itulah yang teman-teman butuhin. Karena apa? Karena Allah lebih tahu yang kita butuhkan. Setiap doa kita pasti didengar sama Allah karena Allah Maha mendengar. Dan setiap doa kita pasti tidak akan ditolak kalau kita baca doanya dengan diiringi dengan sholawat. Baik sebelumnya sholawat, sesudah doa pun sholawat. Doa kita akan ditolak, cuma pengabulan Allahnya itu terserah Allah. Tugas kita berusaha, ikhtiar, kemudian kita pasrahkan semuanya kepada Allah, pasti dikabulkan. Kalaupun sampai akhir hayat kita doa kita belum dikabulkan, insya Allah di akhirat dikabulkan sama Allah. Jadi hanya doa yang akan kembali kepada kita teman-teman. Kalau kita berdoa, ya kita doa, ya Allah saya mau A, B, C, D, E, F, G, H, I, J dan seterusnya. Doa itu sampai kepada Allah dan doa itu akan kembali kepada kita. Makanya kalau doa yang baik-baik ya teman-teman, dan sekesal apapun kita sama orang lain, doakan yang baik-baik. Doa apapun ya, mau baik mau buruk itu kembali kepada diri kita. Makanya kita biasakan berdoa yang baik. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Kita doakan mudah-mudahan Ibu S mendapatkan jodoh yang terbaik dari Allah, yang sekubu ya. Sekubu tuh pasti gini, sama-sama cinta sholawat, soleh, bisa membimbing Ibu S ke arah yang lebih baik, bisa mengajak Ibu S ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Dan kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, silakan di-share sebanyak-banyaknya, mudah-mudahan menjadi amal soleh buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.